Shalom dan selamat pagi saudaraku sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu memberi berkat dan perlindungan bagi kita semua. Mari siapkan hati kita sebelum mendengarkan pesan-pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Pada pagi ini kami boleh bangun pagi dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 13-17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Saudaraku, ketika Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di beberapa kota, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Segeralah Paulus menyuruh orang yang lumpuh itu berdiri, maka ia pun melonjak berdiri, lalu berjalan ke sana kemari. Mukjizat terjadi. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu mengira bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa yang turun dari langit dalam wujud manusia, sehingga mereka pun menyanjung dan menghormati keduanya sebagaimana yang mereka perbuat terhadap dewa-dewa mereka. Tersanjungkah Paulus dan Barnabas? Apakah keduanya bangga dan semakin besar kepala? Justru keduanya mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu." Karakter seperti yang dimiliki Paulus dan Barnabas pada zaman seperti sekarang ini sangatlah langka ditemukan. Orang-orang di zaman sekarang haus akan sanjungan dan pujian dari sesama manusia. Bukan hanya orang-orang di luar Tuhan, tidak sedikit orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang memiliki motivasi yang salah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mereka suka sekali namanya dikenal, dipuji, dan dilulukan oleh banyak orang. Kita lupa bahwa orang dapat disembuhkan atau bertobat bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kuasa Tuhan yang turut bekerja di dalamnya, dan juga oleh iman dari orang yang didoakan itu sendiri. Saudara-saudaraku, tanpa Roh Tuhan bekerja kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah alat Tuhan, tidak lebih.
Tidak sepatutnya kita mencuri kemuliaan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Pujian, hormat, dan kemuliaan itu hanya patut diberikan hanya kepada Kristus saja. Karena punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Mencari pujian dari manusia adalah sia-sia belaka. Ini adalah kebencian Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Terima kasih atas kasih setia-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang agung dan mulia. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.